Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Abi Hanif Budiman dan MAG dan Umi Harto Dewati Mahmud MPDI sebagai pengasuh pesantren Superkam Warahmani Bida. Yang saya hormati juga guru dan teman-teman saya serta orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Fatina Zara. Saya dari kelas 9 MTS Al-Quran Warahmani Bida. Nah, di sini saya akan mempresentasikan peta imaginasi saya yang berjudul tentang keadilan. Nah, jadi keadilan itu adalah seorang. Nah, dalam itu adalah film. Dalam film itu tuh kita bisa mempelajari tentang gimana keadilan tuh harus diterapkan. Nah, jadi suatu hari itu ada seorang keluarga kecil atau suami istri yang masih mempunyai anak dalam kandungannya. Suaminya itu bekerja menjadi satpam sidang. Kalau misal satpam di ruang sidang, kalau istrinya itu menjadi pengacara. Lalu sebelumnya itu istrinya itu selalu kalah dengan pengacaranya. Tetapi pada malam itu istrinya itu lulus dan istrinya itu menceritakan ke suaminya. Lalu suaminya itu mengajak dia pergi ke restoran mahal bersama suaminya. Lalu suaminya itu bertengkar kecil kepada istrinya. Istrinya itu kesal, lalu istrinya itu izin ke kamar mandi. Nah, tidak dengan sengaja dia tuh menabrak seorang cowok yang bernama Dika. Nah, sebelum dia bertemu dengan Dika itu sempat berada di restoran itu, tapi di dalam klubnya dan membahas tentang pengadilan dengan seorang temannya yang bernama Sadam. Nah, lalu dia tuh nggak sengaja menyenggol HP Dika, yaitu jatuh HP Dika jatuh dan istrinya tuh minta maaf. Nah, tetapi Dika itu malah mengikuti si istrinya tuh masuk ke dalam kamar mandi. Nah, dia tuh di dalam kamar mandi, lalu istrinya tuh bertanya, "Kamu kenapa di sini? Ini kamar mandi cewek." Lalu cowoknya langsung menyerang dengan sebuah vas bunga kaca. Dia tuh menyerangnya lalu merobek bagian perutnya dengan kacanya. Nah, lalu ketika suaminya itu menunggu lama banget, suaminya itu menyusul ke KM. Nah, namun di KM itu berada dengan keadaan KM yang bertulisan dengan awas hati-hati, KM lagi dibersihkan. Lalu suaminya itu masuk. Sebelum suaminya masuk tuh suaminya itu bertanya dengan seorang pelayan restoran, apakah KM ini dipakai? Lalu satu berkata bahwa KM itu dipakai. Nah, ketika si suaminya itu masuk ke dalam KM, suaminya itu melihat istrinya sudah dengan keadaan berlumuran darah, dan ketika suaminya itu datang, lalu istrinya berkata dia di sini. Nah, ketika itu istrinya itu lalu ada seorang pelayan restoran masuk dan istrinya itu dan suaminya itu langsung melihat ada seorang berlari, yaitu Dika, cowok yang tadi bertemu dan yang tidak sengaja ini jatuhkan HP-nya. Lalu Dika tertangkap oleh suaminya, lalu suaminya lalu suaminya itu menunjuk Dika. Nah, terus habis itu lalu mereka tuh dibawa ke persidangan, yaitu ketika di sidang pertama itu yang menang Dika, sidang kedua juga yang menang Dika. Nah, sidang terakhir itu ada sebuah problem, yaitu gimana suaminya itu kesal, suaminya itu emosi. Akhirnya suaminya itu mengambil senjata yang terlarang yang itu dilarang oleh digunakan tapi diambil. Nah, senjata itu berupa bom, tembak dan lain-lain sebagainya. Nah, dia menyandera semua orang yang di dalam ruang persidangan, lalu mengambil semua handphone kecuali dompetnya. Nah, ketika dia itu mengancam bahwa ada persidangan ulang, kalau misal persidangan itu ulang, maka dia melepaskan penyandera tersebut. Nah, terus persidangannya kan dimulai ulang. Akhirnya orang-orang yang di dalam ruang itu dilepaskan. Nah, ketika itu semuanya itu terungkap. Orang yang kafe itu jujur di restoran itu sebelum persidangan yang pertama kedua itu seorang pengacara, dia tuh Dika tuh membeli seorang pengacara. Nah, pengacaranya itu menyuruh semua orang agar menutupi dan memanipulasi berkas-berkas yang ada. Nah, setelah itu hakim menetapkan bahwa yang menang adalah
suami dari istri yang meninggal yang dibunuh itu. Nah, ketika itu akhirnya sebelum itu si Dika itu mau dipenjara, yang membunuh itu mau dipenjara 25 tahun, dan suaminya itu malah dipenjara mati. Ya emang si dia itu menyandra, tapi kalau nggak disandrakan nggak bakalan terungkap. Kalau nggak disandrakan juga nggak bakalan terungkap yang benar yang mana. Nah, terus abis itu tapi banyak yang apa sih, orang-orang tuh banyak yang mengerti kalau misal tentang suaminya. Jadi orang-orang tuh lebih membela suaminya. Nah, jadi suaminya itu dikurangi hukumnya menjadi 10 tahun, dan si Dika yang membunuh itu menjadi 25 tahun. Oke, itu saja yang bisa saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.